Membaca riwayat mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini bukan ucapan Rasul tetapi perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik annahu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال ورأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. حديث صحيح رواه إمام بخاري في صحيحه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا
لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم، والحمد لله الذي ربطنا بنبي الكريم العظيم الذي لقبه الله سبحانه وتعالى بذي الخلق العظيم. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha memuliakan kita untuk hadir dalam perkumpulan yang luhur, maha bercahaya di atas segenap segala cahaya, maha menciptakan cahaya kebahagiaan, cahaya keluhuran, cahaya kemuliaan, cahaya kesejahteraan, cahaya dunia dan akhirat, hingga terang benderang hambanya mengenali jalan yang luhur, jalan yang benar dan yang mulia, diterangi dengan matahari keridhaan ilahi Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Beliaulah matahari mahabbatullah, matahari keridhaan Allah, matahari cinta Allah, matahari kasih sayang Allah, matahari kelembutan Allah, matahari pengampunan Allah, matahari kemuliaan Allah, matahari ma'rifatullah, matahari keindahan Allah, yang jika seseorang mengenal tuntunan beliau, sampailah padanya pengampunan Allah, sampailah padanya keindahan Allah, sampailah padanya kasih sayang Allah, sampailah padanya keridhaan Allah, sampailah untuknya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jauhlah ia daripada neraka, jauh dari kemurkaan Allah, jauh dari kemarahan Allah, jauh daripada hal-hal yang hina di sisi Allah. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang aku dan kalian, kita semua di malam ini masih dalam naungan malam-malam Rabiul Awal yang luhur, yang padanya Allah menyimpan rahasia keluhuran Muhammadi, yang tadi kita dengar ucapan guru-guru kita bahwa merupakan suatu aib bagi orang muslim mukmin murid jika ia melewati Rabiul Awal tidak bermimpikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini sebagai tahdzir dan juga sebagai doa dan juga sebagai harapan dan juga sebagai tansyid bagi kita untuk bersemangat merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, bagi kita untuk berharap berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, bagi kita untuk berusaha memperbanyak sunnah dan kerinduan dan salam kepada Rasul untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Jika tidak jumpa jangan kecewa, jika jumpa jangan pula takabur. Jika kita jumpa maka bersyukurlah, maka perjumpaan akan terjadi berulang-ulang dengan syukur kita, sampailah kita kepada hadis luhur di mana mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwa ketika telah masuk waktu asar kami mencari air. Mereka dalam perjalanan kemana tidak diketahui.
Tetapi di dalam dua riwayat lain dalam Sahih Bukhari, mukjizat ini terjadi di saat perjalanan, di saat wilayah Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah. Namun dalam riwayat ini tidak disebutkan di Hudaybiyah. Hadirin hadirat, di saat itu sudah dekat waktu asar, para sahabat mencari air tidak menemukannya. Maka Nabi SAW meminta wadu. Wadu beda dengan wudu. Wudu adalah perbuatan kita untuk berwudu, mensucikan diri kita dari hadas kecil. Kalau wadu, tempat air wudu. Ini wadu di sini. Dibawakan wadu kepada Rasul, ya bejana air, wadah air. Maka Rasul menaruhkan tangannya, maka mengalirlah air yang deras dari belakang jari-jari beliau dengan derasnya. Maka para sahabat pun berwudu. Di dalam riwayat Sahih Bukhari yang lain mirip dengan riwayat ini, kejadian ini di dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa kunna, di saat itu kami berjumlah 1.500 orang, 15 mi'ah, yaitu 1.500 orang. Wudu, minum, wudu, minum, wudu, minum, 1.500. Dan dikatakan oleh periwayat hadis, lau kunna mi'at alaf lakafana. Air itu terus mengalir dan tidak berhenti sebelum kami semua selesai sampai akhirnya. Kalau jumlah kami 100.000, niscaya mencukupi, karena air itu tidak berhenti, tersendat-sendat tapi terus mengalir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini terkandung makna bahwa ketika umat ini dalam kesusahan, sang Nabi pemberi syafaat tidak diam. Para pecinta Sayyidina Muhammad, orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicintai Rasulullah, disyafaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Syafaat Rasul di dunia terjadi, ini buktinya. Ada seperti tangan Ibn Afra' radhiyallahu an yang terpotong di perang Badr. Dia membawa potongan tangannya ke hadapan Rasul sambil kesakitan. Rasul menyambungkan tangannya kembali dan tangannya kembali pada posisinya, seakan-akan tidak pernah luka sama sekali. Hal ini kalau kita katakan hanya untuk sahabat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kita batasi kedermawanannya. Kedermawanan beliau untuk seluruh umat beliau, apalagi para pecintanya, telah difirmankan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim, lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Di saat ini masa rusaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah bersabda, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'at syahid. Barang siapa yang berpegang pada sunnahku di masa rusaknya umatku, ini sekarang masanya, baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Saudara-saudariku yang kemuliakan, siang dan malam kita ditunggu pahala 100 orang yang mati syahid. Akankah kita lewati hal itu begitu saja? Kita tukar dengan dosa, kita tukar dengan kehinaan. Para pemuda-pemudi yang hadir di malam hari ini terutama dan khususnya, sungguh 100 kali pahala mati syahid lebih afdal dari chatting, dari bermain-main dengan teman melalui handphone dengan canda, atau membuka situs-situs porno, atau membuka gambar-gambar pornografi yang membuat matamu akan menjadi buta di yaumul qiyamah. Tidak melihat Allah dan Rasul,
kesana kemari mencari tempat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang melewati hidupnya, barang siapa yang berpaling dari zikirku, lebih mencintai dosa daripada zikir, maka ia akan melewati kehidupan yang susah dan gelap, penuh kegelisahan, ma'isyatan dhanka, dan kami akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam keadaan buta, tidak tahu mana surga mana neraka, tidak tahu di mana Allah mengumpulkan hamba yang saleh, di mana Allah mengumpulkan hamba yang jahat, tidak tahu di mana kelompok para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat, maksud dari ucapan saya ini bukanlah merupakan tasydid ataupun tanfir, bukan merupakan satu hal yang menakut-nakutkan kalian, tetapi hanya ingin mengajak agar kita menjadi orang yang terpilih, melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di yaumul qiyamah dan di dunia sebelum kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan di alamul barzakh, bayangan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di setiap alam. Di alam dunia beliau telah bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, dia akan melihatku dalam jaga, dalam keadaan bangun. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang telah bermimpikan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melihat lagi Rasul sebelum ia wafat. Tidak akan dia mencapai sakaratul maut kecuali wajah Sayyidina Nabi terlihat di hadapannya. Dan di alamul barzakh lebih dari 7 riwayat dalam sahihain Bukhari dan Muslim bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan mendapat cobaan lagi nanti di dalam kubur. Bukan hanya cobaan dunia, yaitu pertanyaan di dalam kubur. Malaikat datang dan menunjukkan sang Nabi, seraya berkata, ma ilmuka bihadzal rajul, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Jika ia orang mukmin, ia akan berkata, laqad araftu innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayinati wal huda amanna bihi wattaba'nah huwa Muhammad huwa Muhammad huwa Muhammad. Maka berkata para malaikat, nim salihan qad arafnak innaka mu'min. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, datang kepada kami membawa hidayah, dan aku mengikuti tuntunannya semampunya tentunya. Maka malaikat menjawab, ketika orang ini mengatakan huwa Muhammad huwa Muhammad huwa Muhammad, kenal dari mana? Kenal dari iman. Tidak berjumpa dengan jasad, tapi ruh kita karena mengikuti sang Nabi kelak di alam kubur mengenal Sayyidina Muhammad. Karena Rasul bersabda, riwayat Sahih Bukhari, ruh junudun mujannadah, idza ta'arafa i'talaf wa idza tanakara ikhtalaf. Ruh adalah bagai perkumpulan yang berkelompok-kelompok, pasukan yang berkelompok pasukan. Makna pasukan itu saling bela satu sama lain. Junudun mujannadah wa idza ta'arafa i'talaf wa idza tanakara ikhtalaf. Jika saling mengenal orang, maka ruhnya juga saling bersatu. Jika ia saling mencintai, ruhnya juga satu kelompok pasukan. Kalau ia berselisih, maka ruhnya pun berselisih. Saling berpisah, ruhnya pun saling berpisah. Kalau hatinya mencintai sang Nabi, jasadnya tidak jumpa, tapi ruhnya bersatu dengan pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jika ia orang yang zalim, fasik, munafik, wafat, ditanya oleh malaikat, ma ilmuka bihadzal rajul, apa pengetahuanmu tentang pria ini? Yaqulu ma adri, ia menjawab, aku tidak tahu, tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal sejarahnya di dunia, tidak pula sering bersalawat padanya, karena aqrabukum manzilatan ilayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Dalam salah satu hadis Nabi, yang paling dekat kepadaku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak salawat kepadaku. Ini orang tidak banyak bersalawat, bahkan memerangi kelompok orang yang bersalawat dan melarangnya. Dan orang ini tidak mencintai Nabi, bahkan mengatakan orang yang mencintai Nabi itu syirik. Dan orang ini tidak pula mempelajari sejarah Nabi secara benar, maka ia mengatakan, aku tidak kenal orang ini. Maka malaikat menghantamnya dengan martil hingga ia menjerit, dan jeritannya didengar seluruh jagat raya kecuali jin dan manusia. Hadirin hadirat, maka kenali Sayyidina Muhammad. Air mengalir dari jari-jari Rasul untuk para pecintanya yang kehausan. Nabi tidak akan memperbuat itu hanya untuk para sahabatnya, tapi pertolongan dalam kesulitan tidak akan dilepas bagi orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu man ya'shaq Muhammad fi amanin wa salam. Orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam lindungan keamanan dan dalam kesejahteraan. Cintailah Nabi kita, dan alhamdulillah malam ini kita dalam kelompok para pecinta Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, saya mohon maaf tidak bisa berbicara panjang lebar karena kondisi, dan insyaallah acara kemarin di Monas sukses, walaupun ada sedikit keluhannya banyak orang, tapi mirip tahun kemarin susah masuk dari gerbang pertama di Monas. Tahun ini gerbang pertama mudah masuk, tapi ada gerbang di dalam dekat podium. Ini juga keluhan yang kedua yang banyak tentang dilarangnya penggunaan bendera. Hadirin hadirat, ini sebab perbuatan saudara-saudara kita juga yang terus-terusan menteror pimpinan negara. Ya, kalau pimpinan negara ini dinasihati dengan baik, dia dengar, dia tidak dengar, dia perhatikan nasihat ataupun tidak, kita sudah lepas dari tanggung jawab. Kalau zaman dulu orang dengan senjata yang tajam, zaman sekarang kayu dipakai untuk menyerang, maka pengamanan presiden sudah alergi lihat pemuda bawa kayu. Jadi walaupun saat itu saya jelaskan, Menteri Sekretaris Negara bertanya, Bib, apa ada keluhan yang perlu kita benahi? Saya nggak tahu. Saya bilang nggak ada. Ada yang salah Bib dari pengamanan? Nggak ada, tertib aja kok. Saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma ditutup di garis yang terdekat dengan podium, jarak jauh. Saya pikir hal itu ya sudahlah, maklumi aja. Ya, kita karena masing-masing orang kita tempatkan pada tempatnya. Nati kullu dzi haqqin haqqahu. Ya, kalau ulama yang datang patut kita hormati,
kita harus menyingkir, beri kesempatan untuk ulama duduk. Hal itu adalah adab, ya. Nah, kalau pemimpin itu mau memimpin negara, memimpin wilayah, juga harus kita hormati. Kalian tahu di dalam fikih, orang yang paling berhak jadi imam itu, ya, syarat-syarat derajat atau urutan imam itu ada 13 atau 12 kalau tidak salah. Yang pertama, yang paling berhak jadi imam itu ulil amri, pemimpin. Mau dia bupati, apa wali kota, apa presiden atau siapa, untuk menjadi imam salat. Kalau tidak ada imam tertib, imam yang udah biasa mengimami salat di masjid itu, walaupun ada ulama setinggi apa ilmunya, tetap imam tertib, imam ratib itu lebih berhak jadi imam daripada ulama lain. Yang ketiga baru ulama dan selanjutnya, kecuali kalau imam ratibnya menyerahkan kepada ulama atau sang pemimpin menyerahkan kepada ulama. Demikian tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita gembira dan saya gembira dan patut gembira pemimpin negara mau hadir acara kita, turut berzikir ya Allah 1000 kali bersama kita. Hal ini belum pernah terjadi di seluruh dunia. Hadirin hadirat, terjadi di tempat kita, kita gembira, dan ini kesuksesan besar, hadiah ulang tahun agung untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu, tapi rasanya kemarin itu ada hal yang sedikit lucu. Saya lihat makin lama acara kok makin redup, makin mendung. Saya bilang ini mendung makin lama makin, makanya saya bilang betah saya, karena saya lihat makin mendung. Ternyata yang mendung kacamata saya menghitam sendiri kalau seandainya cahaya matahari. Saya lihat ini mendung kok nggak ada awan, saya buka kacamata, masya Allah panasnya, cepet-cepet diakhiri. Saya pikir makin mendung makin sejuk nih anak-anak, biar aja nyantai. Ya, ternyata mata yang menggelap, kacamata kalau kena cahaya matahari makin terang makin gelap kacamatanya. Saya pikir makin redup aja ini, makin sejuk jamaah, tapi kok nggak ada awan. Buka kacamata, masya Allah panasnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dua puas belum zikir akbar. Tamu kita yang paling kita cintai, guru mulia al-musnid al-arif billah al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, insyaallah akan tiba 2 bulan yang akan datang, bulan April, di akhir April sampai awal Mei diskedulkan akan zikir akbar. InsyaAllah malam Selasanya 7 Mei diskedulkan, tapi belum pasti apa di 7 Mei, apa di awal Mei-nya, apa di bulan April. Yang jelas kedatangan beliau ke sini untuk multaqa ulama direncanakan pesantren Lirboyo Kediri, lalu pesantren Kilat direncanakan di tempat Al-Habib Quraisy Baharun Cirebon, lalu menuju Jakarta majlis di Monas. InsyaAllah kita semua jumpa lagi dengan guru mulia kita, amin. Demikian hadirin hadirat, kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita. Terima kasih tamu-tamu kita yang hadir, para ulama, para guru-guru, para dai, para sesepuh, para habaib, khususnya yang datang dari jauh, Al-Habib Zaid Haddad juga dari Kuala Lumpur, juga Dato' Usamah bin Usman bersama keluarga dari Singapura yang sengaja datang ke sini untuk menghadiri acara akbar kita dan menghadiri acara di malam hari ini. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala kita
Kita bermunajat agar Allah mengabulkan seluruh hajat kita, zahir dan batin, hajat dunia dan hajat akhirah, lebih dari yang kita minta. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Terbit segala kebahagiaan dari namamu ya Allah. Terbit dari namamu seluruh pengabulan hajat. Segenap harapan berada dari samudera kedermawananmu. Segenap doa didengar oleh Sang Maha Pendengar. Ya Allah, ya Allah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mengingat Allah. Orang yang paling merugi adalah yang tidak mengingat Allah. Ya Allah, bagaimana dengan usia kami yang lepas dari mengingat-Mu? Ya Allah, kami meminta, wahai Allah, agar Kau tuliskan dalam kitab amal kami, seluruh usia kami adalah zikir padamu. Ya Allah, ya Allah, seluruh isi amal kami gantikan dengan doa dan zikir dan ibadah. Ya Allah, kelompokkan kami dalam kelompok hamba-Mu yang Kau firmankan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang yang bertaubat. Jika kami belum mampu bertaubat dengan sempurna, tuntun pada taubat yang sempurna, tuntun pada amal saleh yang sempurna, tuntun pada iman yang sempurna, hingga berganti seluruh dosa kami menjadi pahala. Ya Allah, kabulkan seluruh hajat, hajat dunia dan akhirah, hajat zahir dan batin. Ya Allah, lebih dari yang kami harapkan, lebih dari yang kami fikirkan, lebih dari yang kami dambakan. Ya Allah, jadikan kehidupan kami tenang dan sejahtera, wafat kami tenang dan sejahtera, hari kiamat kami tenang dan sejahtera. Ya Allah, jauhkan dari musibah di hari esok, hari selanjutnya, dunia dan akhirah. Limpahi kebahagiaan, limpahi kecukupan, limpahi kemudahan. Ya Allah, ya Allah, kami tidak salah jika berharap kepadamu, jika meminta padamu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha
العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat, kalimat tadi la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, diajari guru mulia kita untuk menjauhkan dari segala musibah. Kita telah membacanya, semoga Allah jauhkan kita dari musibah dunia dan akhirat. Al-Mansyid yatafadhal. Lalu doa penutup oleh guru kita Fadilatus Sayyid Dailallah Habib Hud bin Muhammad Baqir Al-Atas. Dan pesan saya, malam-malam ini, besok malam tidak ada majelis, dikosongkan. Lusa juga. Selanjutnya maksudnya majelis Rasulullah SAW. Ya, hadirin hadirat, usahakan setiap malam jika ada waktu hadir majelis. Majelis Rasulullah enggak ada, majelis apa yang ada hadiri. Ya, Rabiul Awal ini jadikan hari-harimu lebih banyak menghadiri majelis daripada hari-hari yang lain. Tapi Rabiul Tsani perbanyak lagi, lebih lagi. Ya, bulan selanjutnya lebih banyak lagi kalau mampu. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian. Nanti malam Jumat ada majelis kita, ada majelis lain, manalah boleh pilih, tapi pilih gurunya yang baik. Ya, bukan guru yang nuntun kepada hal-hal yang hina. Ya, bukan guru yang tercela. Bagaimana cara milihnya, Bib? Ya tanya-tanya sama guru-guru yang lain. Kalau guru itu diakui oleh guru-guru yang lain untuk belajar padanya, ikuti tuntunannya. Ya, demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelumnya Ustaz Syukron, tolong dibacakan jadwal malam Minggu dan malam Senin. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Para jamaah sekalian, untuk majelis kita pada hari Jumat malam Sabtu 10 Februari 2012 insyaallah akan diadakan di Masjid Al-Husniyah pada waktu jam 8:15 yang beralamat di Jalan Masjid Al-Husniyah, Kampung Sumur Utara, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Untuk acara tabligh akbar dan ziarah kubro pada hari Sabtu malam Minggu 11 Februari 2012 insyaallah akan diadakan di kediaman almarhum Bapak Haji Mikhwan Zawad yang beralamat di Jalan Raya Pondok Kelapa, Gang Jaya Gas, Jakarta Timur. Sementara untuk acara majelis akbar pada hari Minggu malam Senin 12 Februari 2012 insyaallah akan diadakan di kediaman Bapak
Al-Jumhari yang beralamat di Jalan Kembang Sepatu, Kramat Senen, Jakarta Pusat. Demikian Habib. Selanjutnya kita bacakan Fatihah untuk yang wafat almarhumah Syarifah Raguan binti Idrus Al-Munawwar. Allahumma ighfir laha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulha wasi' madkhalha wa'ghsilha al-ma'i thalji wal barad wa naqaha min al-khataaya kama yunqa thabul abyad min ad-danas wa jami' ashabina wa qarabina al-mutawaffi ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان بيتنا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سروج ومريدنا تعيده بدأته الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا درج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خيرا جزاء يا منير الكون بالبلاج أهل بيت المصطفى توري هم أمان الأرض فالذاكري شبهوا بالآن جميذوري مثل ما قد جاء في سنني رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فنفعنا ببركتهم وذنا الحسنى بحرمتهم ومثنا في طريقتهم ومعافاتهم
من الفتن يا رسول الله يا رسول الله من عليه أشاء ودرجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك الذاكرون وسهى وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وزيادة في العلم وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند حساب وأمانا من العذاب وجوازا من الصراط وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا